Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikbu, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Dimas Andika dengan NPM 2253051009. Di sini saya akan mempresentasikan ujian seminar hasil yang berjudul Kontribusi, Kelincahan, dan Kelentukan terhadap Kemampuan Passing Bawah dalam Permainan Bola Voli peserta kelas 11 Manduagan Kemering Ilir. Yang terhormat, dosen pembahas Bapak Lungit Wicaksono MPD, yang saya hormati dosen pembimbing 1 DRS Risman MPD, yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Fajril Rivaldo MPD AIVOP. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Bola voli merupakan permainan yang dimainkan oleh 6 orang di setiap timnya. Permainan bola voli harus memiliki teknik dasar yang baik, salah satunya adalah passing bawah. Pemain yang menguasai teknik yang baik dapat meraih prestasi dan bisa mengembangkan serta berkelanjutan mencapai kompetisi yang bergengsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kontribusi, kelincahan, dan kelentukan terhadap kemampuan passing bawah dalam permainan bola voli peserta kelas 11 Manduagan Kemering Ilir. Kemudian ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Yang pertama, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif terbatas, sehingga hasil diperoleh belum dapat digeneralisasikan secara luas. Yang kedua, waktu pelaksanaan penelitian yang cukup singkat menyebabkan peneliti tidak dapat mengamati perubahan kemampuan pemain secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Selain itu juga, keterbatasan sarana dan prasarana seperti peralatan dan fasilitas latihan standar juga menjadi kendala dalam memperoleh data yang efisien dan lebih akurat. Selanjutnya ada kerumusan masalah. Yang pertama, apakah ada kontribusi kelincahan terhadap kemampuan passing bawah dalam permainan bola voli? Yang kedua, apakah ada kontribusi kelentukan terhadap kemampuan passing bawah dalam permainan bola voli? Yang ketiga, apakah ada kontribusi positif dari kombinasi kelincahan dan kelentukan terhadap passing bawah dalam permainan bola voli? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara kelincahan terhadap kemampuan passing bawah di mandua organ kemering ilir. Tujuan kedua, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara kelentukan terhadap kemampuan passing bawah di mandua organ kemering ilir. Tujuan ketiga, untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara kelincahan dan kelentukan terhadap kemampuan passing bawah di mandua organ kemering ilir. Kemudian ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga, khususnya mengenai hubungan antara kondisi fisik dan teknik dasar bola voli. Kemudian ada manfaat praktis bagi pelatih merancang program latihan dan memperhatikan aspek kelincahan dan kelentukan. Bagi guru BCOK sebagai bahan pelaksanaan pembelajaran teknik dasar bola voli. Bagi peserta didik, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemampuan teknis dasar bola voli. Bagi praktisi, untuk meningkatkan kualitas latihan serta pentingnya kerjasama tim. Bagi program studi pendidikan jasmani, sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan akan meningkatkan pengembangan kurikulum. Bagi sekolah, untuk peningkatan prestasi sekolah, serta pengembangan karakter siswa dan meningkatkan minat terhadap olahraga. Kemudian ada metodologi penelitian. Di sini ada X1 yaitu kelincahan, variabel bebas yaitu X2, kelentukan yaitu variabel bebas, kemudian ada yang terakhir Y, passing bawah yaitu variabel terikat. Peneliti menggunakan sampel 50 peserta laki-laki kelas 11 di Manduagan Kemering Ilir. Kemudian populasi peserta kelas 11 Manduagan Kemering Ilir. Pengumpulan data, peneliti menggunakan tes kelincahan. Tes kelincahan menggunakan kun, yaitu dengan tes lari zigzag. Kemudian tes kelentukan, yaitu menggunakan alat cheat and rise. Kemudian ada tes passing bawah, yaitu menggunakan bola voli, kemudian menggunakan kun 4 untuk area. Kemudian di sini ada beberapa uji untuk mengolah data. Yang pertama ada uji validitas, kemudian ada uji reliabilitas, kemudian ada uji prasyarat. Di sini ada 3, yaitu pertama
uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yang kedua ada uji homogenitas menggunakan Levene, kemudian ada yang terakhir uji linearitas menggunakan ANOVA table. Kemudian di sini ada uji hipotesis, yaitu Pearson korelasi. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Tempat penelitian ini dilaksanakan di lapangan voli klub Mandua Oki. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada kelincahan. Hasil tes kelincahan, jumlah sampel 50, skor minimum 4,17, skor maksimum 7,02, rata-rata mean 5,6, nilai tengah atau median 5,5, standar deviasi 0,691072. Yang kedua ada kelantukan. Hasil tes kelantukan, jumlah sampel 50, skor minimum 20, skor maksimum 41, rata-rata mean 30,36, nilai tengah atau median 30, standar deviasi 4160576. Kemudian ada yang ketiga, passing bawah. Hasil tes passing bawah. Jumlah sampel 50, skor minimum 18, skor maksimum 31, rata-rata mean 25,58, nilai tengah atau median 26, standar deviasi 3,38284. Kemudian ada yang selanjutnya, uji validitas. Uji validitas yang pertama, kelincahan dan passing bawah mendapatkan nilai 0,864. Kemudian ada kedua, kelentukan dan passing bawah mendapatkan nilai 0,861. Kemudian ada uji reliabilitas. Yang pertama, kelincahan dan passing bawah mendapatkan nilai 0,423. Kedua, kelentukan dan passing bawah mendapatkan nilai 0,800. Kemudian ada uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas. Yang pertama ada kelincahan dengan passing bawah, mendapatkan nilai 0,073 yang berarti normal. Kemudian ada kelentukan dan passing bawah, mendapatkan nilai 0,142 yang berarti normal. Kemudian ada yang kedua, uji linearitas. Yang pertama ada kelincahan dan passing bawah, mendapatkan nilai 0,251 berarti linear. Yang kedua, kelentukan dan passing bawah mendapatkan nilai 0,486 yang berarti linear. Selanjutnya ya uji homogenitas. Yang pertama, kelincahan dan passing bawah mendapatkan nilai 0,082 berarti homogen. Yang kedua, kelentukan dan passing bawah mendapatkan nilai 0,097 berarti homogen. Selanjutnya ada uji hipotesis, ujian terakhir. Yang pertama, kelincahan dan passing bawah mendapatkan nilai R korelasi 0,499. Yang kedua, kelentukan dan passing bawah mendapatkan nilai korelasi 0,681. Dan yang terakhir, variabel kelincahan, kelentukan, dan passing bawah mendapatkan nilai korelasi 0,716. Terus ada pembahasan. Hasil dari penelitian kelincahan menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara kelincahan dengan kemampuan passing bawah mendapatkan nilai R sama dengan 0,499, P sama dengan 0,001. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kelincahannya, semakin baik pula kemampuan pemain dalam melakukan passing bawah. Hasil dari penelitian dari kelentukan juga menunjukkan bahwa kelentukan memiliki hubungan yang sama kuatnya dengan kelincahan terhadap kemampuan passing bawah bola voli. R sama dengan 0,681, P sama dengan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa kelentukan berperan penting dalam keberhasilan melakukan passing bawah karena menjadi faktor utama yang mengintegrasikan gerakan kaki dan tangan saat melakukan passing bawah. Kemudian ada pembahasan selanjutnya, berdasarkan hasil uji Pearson korelasi, diperoleh nilai korelasi antara kelincahan dengan passing bawah, antara kelincahan dan kelentukan dengan passing bawah sebesar R sama dengan 0,716 dengan nilai signifikasi P sama dengan 0,01. Hal ini menegaskan bahwa kelincahan dan kelentukan memiliki hubungan yang kuat dan signifikasi dengan kemampuan passing bawah. Secara keseluruhan, keberhasilan passing bawah bola voli tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik, tapi juga oleh keterampilan motorik yang mendukung. Kombinasi kelincahan dan kelentukan akan menghasilkan passing bawah yang stabil, optimal, dan tepat, sekaligus terarah.
Oleh karena itu, program latihan bagi peserta atau atlet bola voli sebaiknya tidak hanya menekankan pada penguatan otot lengan melalui latihan menggunakan barbel, tetapi juga pada latihan passing bawah menggunakan tembok untuk meningkatkan akurasi ketepatan passing bawah. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kontribusi yang kuat dan signifikasi antara kelincahan dengan kemampuan passing bawah di man dua organ komering ilit. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi yang kuat dan signifikasi antara kelentukan dengan kemampuan passing bawah di man dua organ komering ilir. Yang ketiga, hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kontribusi yang kuat dan signifikan antara kelincahan dan kelentukan dengan kemampuan passing bawah di man dua organ komering ilir. Kemudian ada saran. Pelatih dan atlet bola voli disarankan menyeimbangkan latihan peningkatan kelincahan dan kelentukan untuk mengoptimalkan kemampuan passing bawah. Kemudian yang kedua, guru pendidikan jasmani dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memperkaya metode pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya menguasai teknik, tapi juga memahami pentingnya kondisi fisik dan pendukung. Yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas variabel dan jumlah sampel, sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi pengembangan ilmu keolahragaan. Di sini berikut ada dokumentasi. Yang pertama yaitu dokumentasi tes kelincahan menggunakan FUN 10, kemudian tesnya lari zigzag. Setelah itu ada yang kedua tes kelentukan menggunakan alat sit and rest dilakukan sebanyak 3 kali, kelincahan pun sama dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ada passing bawah yaitu menggunakan kode 4 sebagai area kemudian bola voli dan dilakukan sebanyak 3 kali lalu diambil hasil yang terbaik. Kemudian ada foto dokumentasi bersama peserta kelas 11 dan pembina di Manduagan Komering Ilir. Berikut ada beberapa detik cuplikan saat saya melakukan tes. Oke, sepertinya presentasi saya cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Luhut Wicaksono MPD selaku pembahas, dan terima kasih untuk Bapak DRS Surisman MPD selaku pembimbing 1. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Fajril Rivaldo MPD AIVP sebagai pembimbing 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.